Nah, sesuatu yang memang kita hanya menggunakan logika kita, lalu kita memaksakan orang untuk mendapatkan sesuatu, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sudah berulang kali dilakukan tapi tidak juga didapati atau ditemukan, maka itu juga sesuatu yang sebenarnya menjadi beban, ya, menjadi beban yang sebenarnya karena sudah dilakukan tapi tidak ditemukan, tapi terkesan dipaksakan. Maksudnya harapan kami jangan sesuatu itu dipaksakan, ya, biarlah apa yang sebenarnya terjadi, biarlah itu yang kita gunakan. Ya, jaksa jangan memberikan petunjuk-petunjuk yang mungkin di luar dari kemampuan polisi seperti ini. Kami tidak mengatakan bahwa jaksa memaksakan sesuatu di luar daripada apa yang sebenarnya, begitu. Tapi tentunya antara jaksa dengan penyidik, mereka lebih saling tahu karena garis koordinasinya itu antara mereka itu kan selalu ada. Keadilan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, tapi harus ada dilihat dari dua sisi. Harus ada keadilan bagi korban dan bagi pelaku. Tersangka akan menjalani proses penahanan sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta-merta menurut cara dan aturan yang berlaku. Dan Tribuners, apabila masa tahanan telah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, siap atau tidaknya pemeriksaan itu terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, maka sesuai amanat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, maka seorang tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan atau bebas demi hukum dari tahanan tersebut. Dan dalam kasus Astrid dan Lael dengan tersangka Rani Bajidi atau RB, kita akan mengikuti dalam podcast Poskupam Jumat 4 Maret 2022 ini. Berapa lama lagi tersangka RB akan menjalani masa penahanan dan bagaimana perkembangan proses hukum yang tengah dijalankannya. Hari ini podcast Poskupam bersama saya Novemi Leon Novel, kami mengajak langsung tim dari Advokat Yance Tobias Mesak, Sarjana Hukum dan Partner. Di sini ada Obed Ratu Jami, Sarjana Hukum. Selamat pagi Kakak Obed. Selamat pagi Kakak Novel. Apa kabar? Baik Kakak Obed? Baik, sehat. Dan satu lagi Tribuners, ada Kakak Hari Pandi, Sarjana Hukum, Master Hukum. Selamat pagi Kakak Pandi atau Hari bisa sapa? Pandi. Kakak Pandi, selamat pagi. Selamat pagi Kakak Novel, selamat pagi Tribuners. Ya, baik. Tribuners, kita akan membahas selama 1 jam ke depan tentang masa tahanan habis tersangka RB akan bebas. Dan dalam podcast kita 1 jam ke depan ini, Tribuners bisa berpartisipasi dengan kami, mengajukan komentar, pertanyaan, kritik, dan saran. Kami tunggu selama dalam proses podcast ini ya Tribuners. Baik, Kakak Obed dan Kakak Hari, tadi susah nggak ketemu kantor ini? Sudah susah. Ya, sulit ya. Karena cari kantor yang cari Kakak Novel itu lebih susah. Baik, Kakak Obed, di dalam kantor Advokat Yance Tobias Mesak ini kita sebenarnya punya tim berapa orang? Kita punya tim ada 6 orang yang khusus menangani kasus Randi. Ya. Yang pertama sebagai ketua tim itu Advokat Yance Mesak. Ya. Yang kedua adalah Advokat Dewi Taufan, SP SAMH. Yang ketiga adalah Pak Advokat Amos Lafu, SAMH. Yang keempat saya sendiri, Obed Inair Jami, SAMH. Yang ketiga Advokat Hari Pandi, SAMH. Dan yang keenam adalah Advokat Narita Krisnamukti, Sarjana Hukum.
6 orang ya, 6 orang. khusus untuk penanganan kasus dengan tersangka RB ini ya, Pak Obed ya. Nah, kalau mungkin sebelumnya kita menangkap lebih jauh ini, bisa mungkin juga diklarifikasi ke Tribuners nih. Mestinya kan sedianya hari ini ketua tim Kakak yang C yang akan hadir dalam podcast ini, tapi kenapa ini beliau tidak hadir saat ini dan mengutus kakak berdua? Artinya begini Pak Novel. Hari ini ketua tim kami tidak berkesempatan hadir. Sebagai selaku anggota tim kami mohon maaf. Tapi ada hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh ketua tim karena ketua tim sementara bersidang di pengadilan Oilah Masih. Saya dan Pak Haris juga hari ini kami bersidang. Tapi untuk tidak mengecewakan kita semua, karena semua bertanya-tanya tentang masa penahanan dari Randi, saya dan Pak Hari bersepakat tadi dari PN untuk kami datang menghadiri undangan dari Kakak Novel. Ya, oke, terima kasih ya. Berarti Pak Yanci berhalangan hadir ya. Berhalangan hadir. Kak Obed, ini kalau kita hitung-hitung dari proses penyerahan diri tersangka RB ya ke Polda tanggal 2 Desember ya, hingga saat ini berarti posisinya sudah sebenarnya sudah sekitar 88 hari lebih ya. Sudah 88 hari lebih ini. Kalau kita melihat dari kan ini wacana nih berkembang di masyarakat. Bebasnya kapan sih? Bebas demi hukum Randi itu kapan sih? 120 hari ke depan atau 110 yang sesuai aturan yang berlaku? Ini bisa dijelaskan Pak Obed kepada Tribuners tentang masa penahanan seorang tersangka khususnya Randi ini? Terima kasih Kakak Novel. Ya. Kalau kita mengacu pada PUHAP ya, itu penahanan di tingkat kepolisian itu 20 hari awal. Kalau memang bukti-bukti yang dicari itu belum lengkap, ditambah lagi 40 hari. Lalu Berarti 60 ya? 60 hari. 60 untuk tingkat polisi. Kepolisian. Ya. Lalu di tingkat jaksa penuntut umum itu 20 hari. Kalau dirasa bukti-bukti belum cukup atau belum lengkap, itu ditambah 30 hari menjadi 50 hari. Sehingga totalnya adalah 110 hari. Ya. Tapi berarti untuk tersangka RB ini, apakah dia nanti 110 hari akan bebas atau bagaimana? Dia akan dikenakan 120 hari. 120? 120. Berarti kenapa ada kelebihan 10? Karena ada perpanjangan Ya. istimewa penahanannya yang disebabkan karena ancaman hukumannya itu di atas 9 tahun Pak Novel. Oh, karena ini di atas 9 tahun. di atas 9 tahun ya ancaman terhadap tersangka RB, sehingga masa penahanannya akan diperpanjang 10 hari lagi ya. 10 hari lagi. Hari berarti 120 hari kalau dihitung dari tersangka RB menyerahkan diri ke Polda, itu berarti tinggal berapa hari nih? Dia sampai dengan saat ini kan 88 Ya, hari. sekitar 88 hari sampai Februari. dari total maksimal penahanan yang diatur itu 120 hari, maka sisanya sekarang 120. Berarti 30 hari Ya. untuk bulan Desember, Ya, kemudian 30 hari untuk bulan Desember, untuk Januari 30 hari lagi, terus Februarinya 28. itu 88 hari ya berarti ya. Ya. Berarti Maret itu sampai Maretnya itu sampai 30 ya. Ya. Berarti ada 8, 11, 118, berarti tambah 119, 30 hari berarti 1 April. Ya, dia jatuh temponya itu 1 April. Berarti 1 Kalau memang April berkas belum lengkap, ya. maka demi hukum Randi harus dibebaskan. Pada tanggal 1 April ya. 1 April. Demi hukum harus bebas. Seperti itu. Tapi kita tahan dulu untuk kenapa nih bebas demi hukum ya? Tentu Tribuners juga ingin tahu nih Kakak Hari.
Bagaimana kondisi RB di sel tahanan? Apa masih di Polda atau sudah pindah ke rutan? Jadi baik Novel, terkait dengan kondisi RB, saat ini dia masih ditahan di rumah tahanan Polda NTT. Ya, sekalipun saat ini dia statusnya sebagai tahanan jaksa, namun karena masih ada bolak-balik berkas dari jaksa dan polisi, sehingga sampai dengan saat ini berarti masih di tahanan sel Polda NTT ya. Kondisinya dia bagaimana? Kapan ini terakhir hari kondisi tersangka dia baik-baik saja, sehat. Pokoknya dia dilayani dengan baik, hak-hak dia sebagai seorang tersangka sepanjang yang kami amati semua berjalan dengan baik. Hak-haknya terpenuhi ya. Seperti apa saja itu hak-haknya tadi? Ya, hak-haknya dia untuk bisa bertemu dengan keluarga, hak-hak dia untuk bisa bertemu dengan pengacara, ya. Terus hak-hak dia untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari penegak hukum dalam hal ini polisi, semuanya berjalan dengan baik ya. Hak untuk bertemu dengan keluarga, apakah kemudian dia diizinkan untuk ketemu keluarga atau keluarga yang datang supaya Tribuners bisa tahu mereka? Ya, tentunya terkait dengan hak dia untuk bertemu dengan keluarga itu adalah merupakan hak daripada tersangka. Namun dibalik daripada itu, keluarga yang ingin bertemu tentunya tidak langsung serta-merta langsung ke ruang tahanan untuk bertemu. Harus seizin dulu penyidik yang menangani kasus RB ini. Yang pasti bahwa sepanjang ini keluarga bisa bertemu dan berkomunikasi dengan baik dengan tersangka. Tapi artinya bukan Randi yang bertemu ya, bukan Randi yang pergi ke rumah untuk bertemu keluarga ya, tapi keluarga yang datang, tapi dengan prosedur itu ya harus minta izin ya. Apalagi di tengah COVID ini untuk protokol kesehatan juga ini ya. Kalau Pak Hari sendiri kapan terakhir kali bertemu dengan Randi, Pak? Saya terakhir kali bertemu dengan tersangka Randi itu pada saat konfrontir ya, sekitar 2 minggu yang lalu ya. Antara Randi dengan istrinya. 2 minggu lalu masih diminta keterangan ya, berarti ya posisinya masih ya, proses waktu berkas dikembalikan waktu yang kedua kali itu. Ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang harus dilengkapi dari petunjuk jaksa sehingga kakak mendampingi ya saat dia dimintai keterangan. Waktu itu saya tidak sampai selesai juga, ada teman-teman yang sampai selesai mendampingi itu Pak Beni sama Ibu Nari. Tapi berarti selalu harus didampingi ya ketika pemeriksaan. Memang aturannya seperti itu, ya, bahwa untuk tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukumannya itu 5 tahun ke atas, itu harus dalam setiap tingkat pemeriksaan di kepolisian maupun di kejaksaan itu dia harus didampingi oleh penasihat hukum. Wajib hukumnya ya, karena itu haknya tersangka ya. Dia untuk didampingi oleh penasihat hukum. Tapi apakah kemudian hasil dari pemeriksaan itu pengacara atau kuasa hukum dari tersangka RB ini juga diberikan berita acaranya? Tentu itu adalah hak. Ya. Itu adalah hak dari tersangka untuk mendapat salinan berita acara pemeriksaan dia sebagai seorang tersangka, dan itu diberikan kepada kami sebagai penasihat hukum. Baik, Kak Yance, berarti dalam setiap proses yang tadi Kak Yance sudah bilang ya bahwa Kak Hari, dalam setiap proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidik Polda harus selalu didampingi pengacara ya. Berarti pengacara juga terus mendampingi ketika bolak-balik kasus dari jaksa itu ya? Kan ada sudah 3 kali ya? Iya. Apakah dalam masa yang 3 kali berkas itu dikembalikan jaksa ke polisi, kemudian ada pemeriksaan terhadap tersangka Randi, Kak Hari dan tim juga ikut pemeriksaan tambahan itu? Seperti yang tadi saya sampaikan, Novel, bahwa setiap tersangka itu dibutuhkan oleh penyidik untuk dimintai keterangannya dia, maka dia wajib didampingi oleh pengacara.
Oleh karena itu terkait dengan adanya bolak-balik berkas yang sudah ketiga kali ya, antara polisi dan jaksa, kalau dibutuhkan untuk Randi itu diminta keterangan tambahan, maka kami sebagai kuasa hukum itu pasti harus mendampingi. Ya, sejauh ini 2 minggu ini dikonfrontir dia dengan istrinya ya? Yang terakhir waktu pengembalian berkas yang kedua kali dari jaksa ke polisi itu dikonfrontir. Yang ketiga ini kami belum tahu. Informasi yang kami dengar melalui media-media elektronik di Facebook ya, bahwa ada lagi pengembalian berkas lagi dari jaksa ke polisi, tapi kami belum mendapat informasi terkait dengan adanya pemeriksaan tambahan terhadap klien kami, Randi. Belum ada pemberitahuannya untuk mungkin pemeriksaan seperti apa, belum tahu ya. Kakak Obed, nanti kita melihat ini kinerja dari penyidik polisi nih, artinya terhitung sudah 3 bulan ya, dari Desember, Januari, Februari, kemudian sudah 3 kali juga bolak-balik berkas nih ke jaksa polisi dan jaksa polisi 3 kali ini, tapi kan belum tuntas. Artinya karena buktinya bahwa jaksa juga masih meminta penyidik untuk melakukan kelengkapan berkas itu. Bagaimana nih secara partner ya, maksudnya antara klien dengan tersangka RP ini, bagaimana pengacara melihat kinerja dari polisi seperti ini? Artinya saya ingin menyampaikan bahwa kami tidak bisa menilai kinerja polisi karena masing-masing dengan kewenangannya. Pengacara dengan kewenangannya, polisi dengan kewenangannya, jaksa dengan kewenangannya, hakim dengan kewenangannya. Sehingga kami agak berhati-hati. Sehingga pada sampai tingkatan ini, Kak Novel, kami mau sampaikan bahwa kami sebagai pengacara Randi, kami hanya sebatas mendampingi. Kami masih sebatas mendampingi. Sehingga kami sifatnya pasif, Kak Novel. Kami hanya mendampingi hak hukum dari klien kami. Berkaitan dengan bolak-balik yang katanya sudah sampai 3 kali. Nah, itu kan kewenangan polisi dan jaksa. Memang kalau dikembalikan berarti ada yang kurang, sehingga penyidik harus melengkapi lalu dikembalikan ke kejaksaan. Kalau kami dari tim pengacara hanya menunggu P21 di pengadilan, baru kami bisa melakukan tugas-tugas kami secara maksimal. Begitu Kak. Kak Hari mau tambahkan tentang penilaian untuk kinerja polisi ini 3 bulan? Jadi prinsipnya seperti apa yang disampaikan oleh rekan Obed ya, bahwa kita dengan polisi, jaksa, hakim itu kita masuk dalam satu subsistemnya peradilan pidana, di mana masing-masing mempunyai batasan kewenangan tersendiri. Oleh karena itu kami tetap berjalan sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Kami tidak mengintervensi apa yang menjadi tugas dan kewenangan daripada penyidik, karena tentunya apa yang sekarang publik melihat adanya bolak-balik berkas dan lain-lain, itu semua tentunya polisi sendiri yang mengetahui, polisi dan jaksa sendiri yang mengetahui apa yang menjadi penyebab atau apa yang menjadi kekurangan sehingga berkas itu sampai dengan saat ini belum dinyatakan lengkap. Tapi tentunya hal seperti itu dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana, bukan saja kasus pembunuhan, banyak kasus yang lain itu juga terjadi seperti ini ya, karena ini soal pembuktian nanti di pengadilan ya, apa yang dikumpulkan oleh polisi dan dia serahkan kepada jaksa, dan jaksa membuat dalam bentuk dakwaan, apa yang jaksa tuangkan dalam dakwaan itu yang harus dibuktikan. Kewenangan pembuktian itu ada pada jaksa. Oleh karena itu ya, kalau menurut jaksa
dia belum cukup siap untuk melimpahkan kasus ini ke pengadilan, ya itu kewenangan mereka. Ya, kami selaku penasihat hukum, kami hanya menunggu saja kapan berkas itu lengkap, karena memang prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Pak Obed, bahwa kami dalam tingkat penyidikan ini sebagai pengacara kami pasif, kami itu aktif ketika di persidangan. Kak Hari, tadi kan Kak Hari bilang banyak kasus juga alami seperti ini yang sering bolak-balik itu. Dari pengalaman kantor advokat yang Tobias ini dan partnernya, pernah tidak punya pengalaman yang sampai bolak-balik sampai 3 kali bahkan mungkin lebih? Dari kau pernah punya kasus yang berkasnya bolak-balik? Saya baru pertama kali bergabung dengan Pak Yance ya. Saya lebih banyak bergabung dengan Pak Amos. Saya satu tim dengan Pak Amos, dan 3-4 orang. Kami belum pernah mengalami sampai 3 kali. Artinya kan begini, penyidik juga sangat hati-hati, karena jangan sampai menetapkan orang yang salah. Karena bicara hukum ini adalah bukan hanya ngomong-ngomong atau kata-kata. Saya selalu mempunyai prinsip, kata-kata itu tidak bisa jadi bukti, tapi bukti itu bisa berkata-kata. Sehingga penyidik juga sangat hati-hati. Bicara hukum itu bicara bukti, harus bisa membuktikan. Berarti belum punya pengalaman. Kalau Pak Hari, kamu sampai 3 kali kemudian akhirnya jaksa menyatakan lengkap, atau bahkan mungkin sampai berkali-kali tidak, kemudian keluarlah SP3. Kalau ada dalam beberapa kasus pidana ada. Kami juga selain itu ada beberapa kasus yang memang tidak kami tangani, tapi kami mengikuti dengan problem yang sama juga seperti ini. Karena memang dalam KUHP hanya mengatur tentang bolak-balik berkas antara jaksa dan penyidik, tapi KUHP sendiri tidak mengatur tentang berapa kali maksimal berkas itu harus bolak-balik antara polisi dan jaksa. Jadi karena tidak diatur oleh KUHP, ya kita juga tidak mengintervensi. Yang terpenting jadi apakah kemudian sampai lebih dari 3 kali pun itu tidak jadi soal. Yang terpenting adalah bahwa waktu penahanan terhadap tersangka itu diatur. Kalau tentang bolak-balik perkara itu tidak diatur, tapi kalau jangka waktu penahanan seorang tersangka itu diatur, ya, karena itu hak ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Obed, 120 hari. Jadi mau bolak-balik berkas berapa banyak pun ada waktu batasan penahanan tersangka. Ya. Jadi bukan berarti ketika tersangka bebas demi hukum nanti pada di hari ke-120 kemudian berkasnya juga akhirnya ditutup, bukan seperti itu ya. Proses hukum tetap berjalan. Dia tetap berproses, tapi untuk menegakkan hak-hak daripada tersangka itu, untuk dia juga harus bisa mendapat kepastian hukum terhadap status dia yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, itu kan harus mendapat kejelasan. Karena itu sudah diatur oleh Undang-Undang 120 hari. Takutnya melebihi daripada itu, lalu di kemudian hari ternyata bisa saja bahwa tidak terbukti, bukti-bukti yang ada tidak mengarah kepada dia sebagai tersangkanya, siapa yang akan bertanggung jawab? Seperti itu kan. Baik, itu termasuk dengan hak-hak dari tersangka atau pelaku ya, sehingga memang hak itu dijamin oleh undang-undang juga ya. Menarik tadi Kak Hari bilang, ketika dipaksakan kemudian bukti-bukti tidak mengarah kepada tersangka, kemudian harus diproses hukum, kan jadi sia-sia ya di pengadilan. Tapi sejauh ini bagaimana keyakinan dari pengacara sendiri tentang keterlibatan RAN di dalam kasus ini? Artinya kan sebelum itu beberapa waktu lalu ketika kami ngobrol asik juga dengan Kak Yance, bahwa bermula dari pengakuan dari Randi ya, bahwa dia yang pelaku atas kejadian pembunuhan Astrid dan lain ini. Sejauh mana nih pengacara yakin atas keterangan dari klien? Jadi baik ya, bukan hal yang baru lagi yang kita ketahui bahwa
kasus ini mulai heboh dan muncul pemberitaan di mana-mana bahwa Randi adalah pelaku ketika ada pengakuan dari dia. Ya, Tanggal 2 Desember itu ya. tentu kami sebagai penasihat hukum, kami juga bukan serta-merta hanya mengikuti daripada apa yang Randi mengaku, tapi karena dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada yang dikumpulkan oleh polisi, memang sepertinya itu mengarah kepada Randi. Namun di sisi lain kami sebagai pengacara yang tentunya kami juga tetap menghormati, itu dalam hukum pidana itu dikenal dengan asas presumption of innocence, ya, artinya praduga tak bersalah. Jadi sekalipun tersangka mengakui bahwa dia yang melakukan, tetapi untuk membuktikan bahwa benar dia adalah pelakunya itu nanti pembuktian di pengadilan, ya, karena dia prinsipnya daripada asas praduga tak bersalah itu bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, ya, dituntut maupun diadili di pengadilan itu harus dipandang atau harus dianggap belum bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Meskipun dia mengakui, tapi tetap asas kita praduga tak bersalah. menghormati asas praduga tak bersalah. Mengarah ya, sepertinya mengarah ke Randi. Tadi kata kuncinya seperti mengarah ke Randi atas bukti-bukti yang ada seperti itu. Tapi sejauh ini Kakak Obed, bagaimana komunikasi yang dibangun oleh pengacara terhadap Randi sejauh ini? Jujur saja, Bang Obed, saya sampai hari ini pun belum berkomunikasi dengan Randi saya secara pribadi, karena saya lebih banyak bersidangnya di luar daerah, dari Pak Hari, Pak Beni, Ibu Narita, Pak Amos yang mungkin yang selalu mendampingi Pak Randi. Tapi perannya Kak Obed dalam tim ini apa? Meski kan pasti tentu ada pembagian tugas ya, kalian yang ke sana, apakah terlibat dalam diskusi-diskusi ketika membahas berkas dan sebagainya? Sebagai tim, Ya. pasti kami selalu berkoordinasi. Kalau saya lihat secara pribadi, waktu itu saya bilang sama Pak Yance, kami dikasih kuasa itu pada saat mendapat kuasa itu ya, pada saat si Randi melakukan penyerahan diri dan membuat pengakuan di Polda. Jadi rentang waktu dari Polsek, waktu dia diperiksa di Polsek itu kami belum dapat kuasa. Jadi pada saat dia sudah menyerahkan diri dan dia buat pengakuan, baru kami mendapat kuasa. Pak Hari, berarti tadi kan Pak Hari katakan bahwa berkas-berkas berita acara juga diserahkan ke Randy atau pengacaranya ya? Iya. Artinya sejauh ini berarti tim kuasa hukum atau pengacaranya sebenarnya mengetahui ya apa isi berkas-berkas itu selama ini diperiksa. Ya. Tentunya itu adalah menjadi hak daripada tersangka. Ya. Oleh karena itu kami diberikan. Diberikannya. Namun seperti apa ya hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BP itu adalah rahasia penyelidikan. Kami tidak bisa sampaikan itu ke publik. Ya, mungkin itu nanti akan terbuka di persidangan. Persidangan ya. Termasuk hasil otopsi diserahkan ke pengacara. Sampai sejauh ini kalau dari saya belum melihat hasil otopsinya karena mungkin saya yang tidak hadir waktu diperlihatkan atau bagaimana. Tapi yang pastinya bahwa mungkin sudah ditunjukkan tapi tidak ke saya, mungkin ke teman-teman tim yang lain. Tapi tidak tahu ya bahwa hasil otopsi sudah diserahkan. Kalau menyangkut diserahkan atau tidak kami tidak tahu. Yang kami tahu dalam diskusi kami bahwa hasil otopsinya ya seperti itu yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda, seperti apa ya hasilnya memang seperti itu. Ya. Coba kita mau melihat dulu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada partisipasi dari Tribuners ya
Ini satu Pak Obed dengan Mbak Hari dari Ince Barat. Kalau Randi bebas berarti hanya wajib lapor saja. Bisa dipastikan kakak pengacara kalau Randi sampai kabur-kabur. Gimana Pak Obed mungkin menanggapi? Ya, seperti apa yang disampaikan oleh rekan tadi, bukan dia selesai masa penahanan dan dia bebas demi hukum, dan dia bisa, si Randi ini bisa bebas seperti orang bebas benar gitu. Untuk kasus ini mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Otomatis kami sebagai pengacara juga sangat berhati-hati. Jangan-jangan dia bisa dengan kondisi ini dia bisa melarikan diri atau dia bisa melakukan hal lain yang tidak kami duga. Sehingga nanti berkaitan dengan pertanyaan ini, karena saya bukan ketua tim, kami akan rapat secara tim, sehingga misalnya tanggal 1 April habis masa penahanan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, sebenarnya sebagai kuasa hukum, nah ini kan pekerjaan dari penyidik, tapi kewajiban kami sebagai pengacara juga tetap ada, tetap melekat terhadap klien kami. Begitu, Pak. Baik, ini tentang dia bebas ini nanti 1 April ya. Suka tidak suka, mau tidak mau demi hukum, tersangka RB harus dilepas karena masa tahanannya sudah selesai. Kan tadi Kak Kobe bilang harus dikomunikasikan dulu. Bagaimana nih? Apakah dia bisa dalam tanda kutip kita memperlakukan nanti bagaimana setelah dia bebas? Apakah kita bisa menjamin nih? Kan biasanya kalau orang penangguhan penahanan ya, kita tahu penangguhan penahanan atau apa, ada syaratnya kan dia tidak melarikan diri, ya, dia tidak menghilangkan barang bukti dan mungkin hal-hal lainnya saja yang itu. Bagaimana ini bisa menjamin hal itu? Sejauh ini berdasarkan pengalaman kasus deh kita bicara kayak gitu kan. Jadi terkait dengan apakah nanti Randi dikeluarkan demi hukum, kalau lewat 120 hari nanti sesuai amanat KUHP, tentu itu sesuatu yang bagi kami tidak mungkin kalau Randi lakukan itu, ya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin Randi lakukan itu, karena dari sejak awal dia sendiri yang membawa dirinya ke polisi untuk menyerahkan diri. Itu menurut kami seperti itu. Dan tentunya dalam hal dia bebas demi hukum karena lewat waktu 120 hari juga, itu hanya sebuah kemungkinan, ya, sebuah kemungkinan yang mungkin saja bisa terjadi nanti pada tanggal juga tidak ya, karena mungkin ini sisa waktu masih 27 hari. Masih 27 hari ini tentu penyidik juga sampai dengan saat ini bekerja, ya, dan pengalaman kami bahwa bahkan dalam jangka waktu 1 hari itu sangat-sangat berharga bagi penyidik, ya, sangat-sangat berharga bagi penyidik. Dan dalam praktek hal-hal seperti ini biasanya hanya selang H-1 tiba-tiba berkasnya sudah lengkap dan dinyatakan lengkap ya. Ada dalam banyak kasus pengalaman yang seperti iya, banyak. Di orang bilang injury time, iya. Tiba-tiba langsung jaksa melihat ini lengkap nih, iya. 21. Tapi paling tidak pengacara sudah antisipasi ya, iya. Ketika pada saat 1 April nanti kemudian berkas belum lengkap, berarti tersangka RB mesti bebas demi hukum. Tentunya tim pengacara siap menjamin ya bahwa tadi Randi tidak melarikan diri, Randi tidak ini seperti itu. Tentu hal-hal seperti itu
nanti akan didiskusikan. Yang pasti bahwa Randi bukan bebas seperti orang yang tidak tersangkut masalah hukum. Tentunya ruang gerak dia pasti dibatasi, gerak-gerik dia pasti diawasi, ya. Jadi tentunya tidak semudah yang kita berpikir bahwa nanti dia akan melarikan diri atau apa. Apalagi ini kasus yang menjadi atensi. Tentu dia akan mendapat sebuah perhatian yang pasti cukup besar. Dan apa nih harapannya Pak Obed terhadap penyidik yang masih tinggal sekitar 27 hari ya? Untuk ini bisa saja kan mungkin berkas itu bolak-balik lagi dalam 27 hari ini, atau bisa saja mungkin berkasnya kemudian lengkap. Harapannya apa Pak Obed? Harapan saya sebenarnya, saya tidak juga mau bilang bahwa penyidik tidak profesional. Ya. Tapi harapan saya penyidik lebih kerja keras gitu, supaya bisa berkas ini lengkap dan biar persoalan ini terang benderang. Itu harapan, bukan saja harapan pengacara, tapi harapan semua masyarakat, harapan publik, Harapan keluarga. Sehingga jangan bolak-balik begitu. Akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ada hal apa-apa, tapi karena berkas itu belum lengkap, karena pasti jaksa juga tidak mau menerima bola panas ya. Ya seperti itu, sehingga mereka baik itu kepolisian maupun kejaksaan, saya harap bekerja lebih keras untuk membuat persoalan ini menjadi lebih terang benderang. Kalau untuk rasa keadilan itu relatif ya, karena sebagai manusia siapa sih yang pernah merasa puas? Tapi yang penting kita bekerja profesional dan bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Mungkin menambahkan untuk sisa 27 hari ini. Kalau dari saya ya, untuk penyidik oleh NTT yang mendengar kasus ini, apa yang menjadi petunjuk jaksa kalau bisa secepatnya dilengkapi. Namun apabila petunjuk yang memang diberikan juga itu adalah hal-hal yang sama, yang memang polisi sudah bekerja secara maksimal, harapan kami ya jaksa juga jangan memaksakan seperti itu, karena tentunya polisi yang lebih bekerja ekstra dalam hal mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi, dia yang tahu sampai sejauh mana kerjanya. Apakah kerja yang dilakukan oleh penyidik sudah optimal atau apa, tentunya polisi yang lebih mengetahui. Nah, sesuatu yang memang kita hanya menggunakan logika kita, lalu kita memaksakan orang untuk mendapatkan sesuatu, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sudah berulang kali dilakukan tapi tidak juga didapati atau ditemukan, maka itu juga sesuatu yang sebenarnya menjadi beban, ya, menjadi beban yang sebenarnya karena sudah dilakukan tapi tidak ditemukan, tapi terkesan dipaksakan. Maksudnya harapan kami jangan sesuatu itu dipaksakan. Ya, biarlah apa yang sebenarnya terjadi, biarlah itu yang kita gunakan. Ya, jaksa jangan memberikan petunjuk-petunjuk yang mungkin di luar dari kemampuan polisi untuk mengungkapnya. Seperti ini, kami tidak mengatakan bahwa jaksa memaksakan sesuatu di luar daripada apa yang sebenarnya begitu. Tapi tentunya antara jaksa dengan penyidik, mereka lebih saling tahu karena garis koordinasinya itu antara mereka itu kan selalu ada. Ya, kasus ini sudah cukup memakan waktu. Tentunya
apa yang dikerjakan selama ini oleh penyidik kita harus memberikan apresiasi, ya kita harus memberikan apresiasi juga kepada polisi bahwa polisi sudah bekerja maksimal, ya. Dan kalaupun ada hal-hal yang menurut jaksa belum lengkap, mungkin kita tetap menghormati itu, tapi kita juga harus melihat bahwa apakah yang dikerjakan oleh polisi ini sudah maksimal atau tidak. Kalau memang itu sudah maksimal, ya kita menghormati itu. Mungkin hasilnya memang seperti itu. Dan tinggal pembuktian di persidangan yang seperti apa. Ini ada lagi nih yang menanggapi dari Musa Frare. Sebagai umat kepunyaan Tuhan Allah, tentu tidak merasa diri hebat balas dendam. Oleh karena itu kami serahkan pihak penegak hukum berbuat seadil-adilnya. Sepakat ya? Memang seperti itu ya. Kak Obed dan Kak Hari, ini juga ada pernyataan nih, kemarin kami juga di sini sempat podcast dengan keluarga Asri dan lain melalui kuasa hukum kita Aditya Nasution ya, terkait dengan bolak-baliknya kasus ini. Ada pernyataan nih, bahkan mereka sampai kepada arah ikhlas nih ketika akhirnya penyidik sudah bolak-balik, jaksa bolak-balik memberikan berkas, kemudian mentah di situ, pada akhirnya nanti kemudian jaksa memutuskannya sudahlah, karena tidak cukup bukti ini kita SP3 kasus ini, ikhlas. Tidak hanya berarti bukan tersangka RB bebas demi hukum ya, tapi bebas dalam proses hukum ini. Nah, seperti ini di mana nih tanggapannya, Kak Hari? Tentu kita masing-masing penegak hukum ya, kita bekerja secara profesional ya, dengan optimis ya, bahwa apa yang kita kerjakan tujuannya untuk kebenaran dan keadilan ya. Namun menurut kami ya, kalaupun nanti sampai 120 hari dan memang berkasnya belum lengkap ya, mau tidak mau ya, karena perintah undang-undang Randi harus dibebaskan dulu dari ruang tahanan ya. Ini bukan soal ikhlas atau tidak ikhlas, tapi ini karena perintah undang-undang ya. Ini bukan soal ikhlas atau tidak ikhlas, tapi karena perintah undang-undang. Seandainya pada waktu 120 hari sebagaimana yang ditentukan oleh KUHP dan berkas belum juga dinyatakan lengkap, maka ya karena demi hukum ya, karena perintah undang-undang ya, memang kami minta klien kami harus dibebaskan dulu. Sementara Hari, maksudnya di sini tadi saya ikhlas bukan karena tersangka RB bebas demi hukum, tapi memang bebas selamanya, dihentikan penyidikannya, sehingga keluarga pun akhirnya ikhlas. Sudah proses ini bagaimana? Kalau menyangkut ikhlas ingin Randi bebas ya, itu sah-sah saja, itu hak daripada korban. Tapi perlu diingat bahwa kasus ini delik aduan ya, kasus ini delik aduan, bukan delik aduan, dia delik umum, delik biasa ya, klarifikasi ya, dia delik umum, delik biasa. Oleh karena itu sekalipun kasus ini tidak ada pengaduan pun tetap diproses seperti itu. Semua tergantung pada bukti saja. Kalau memang bukti memang mengarah kepada Randi dan memang Randi adalah pelakunya ya, dia harus dituntut untuk diminta pertanggungjawabannya. Begitu. Jadi semua kembali ke pembuktian. Kalaupun keluarga mengikhlaskan, tapi secara hukum karena ini delik biasa, mungkin prosesnya akan tetap berlanjut. Kecuali kalau aparat penegak hukum itu yang mengeluarkan SP3 ya, ketika tidak. Kami belum berpikir sampai pada SP3 ya. Hanya kami berpikir bahwa mengungkap sebuah kasus itu adalah proses ya. Itu sebuah proses yang memang tidak semudah kita membalikan telapak tangan atau kita menggunakan kita punya logika berpikir dengan tidak melihat bukti lalu kita memaksakan sesuatu. Itu harus berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya, karena kita dalam menindak sebuah peristiwa tidak pidana itu tentunya yang diutamakan adalah bukti ya, bukan katanya.
atau pendapat-pendapat. Kak Kobe mungkin bisa menambahkan. Artinya begini, seperti rekan Hari sampaikan, kita jangan pesimis dulu. Di masing-masing strategi yang nyata. Kita punya kuhab bersama. Saya melihat polisi dan jaksa ini kan juga tidak mau konyol, sehingga masih ada rentang waktu 27 hari ini. Saya rasa masih punya waktu yang hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Masalah berkas itu akan bolak-balik terus. Nah, di situ tadi Kak Novel sampaikan, profesionalisme, kualitas dari para pendidik kita, para jaksa kita, ini kan dipertaruhkan juga dalam persoalan ini. Maka saya rasa kasus ini tetap akan berjalan. Waktu masih banyak. Sampai fight, sampai pengadilan. Sampai pengadilan. Ini ada pertanyaan ini dari Martin Putirulan. PH tersangka tolong jawab dengan hati nurani dulu. Apa saudara PH yakin klien yang saudara bela benar-benar melakukan semuanya sendiriankah? Ya, artinya begini.